Ternyata ciri yang paling jelas orang yang imannya baik adalah sabarnya. Makin baik imannya, harusnya makin kuat kesabarannya. Jadi orang yang paling beriman itu tidak dilihat dari wawasan agamanya. Itu lebih kepada orang yang berwawasan luas, yang ilmunya banyak. Tapi belum tentu orang yang wawasannya luas adalah orang yang paling baik imannya, belum tentu. Bukankah iblis itu wawasannya luas? Dia mengerti banyak hal yang bahkan kita nggak ngerti. Iblis ngerti tentang dunia di langit. Iblis mengerti tentang alam yang ada di surga, alam yang ada di akhirat. Iblis tahu, bahkan udah masuk surga. Jadi ilmu iblis lebih banyak daripada kita sekarang. Tapi kenapa iblis malah tidak sebanding antara ilmunya, wawasannya dengan ketakwaan dan kesolehannya? Karena iblis tidak sabar dengan sebuah ujian. Ujian iblis apa? Eksis. Mana jodoh saya kok nggak muncul-muncul? Sabar aja. Pertama saya suruh sabar, nanti setelah itu saya suruh cepet-cepet. Pertama sabar aja lah gitu. Kenapa? Kalau jodoh kita belum muncul, berarti Allah sedang mendandan dia di taman surga. Dan kalau kita sampai mati dalam kesabaran, jodoh kita nggak muncul-muncul juga, berarti kita ingin segera dipertemukan dengan jodoh kita yang abadi, yang lebih cantik, yang paling keren banget, yang luar biasa, yang kalau dia muncul di dunia, maka cahaya matahari itu akan hilang gara-gara cahaya dia. Yang kalau selendangnya jatuh ke bumi, maka antara langit dan bumi itu akan harum semuanya dengan kasturi. Yang kalau, air liurnya jatuh setetes ke lautan, seluruh lautan itu akan menjadi manis. La tahzan, jangan khawatir kalau kita istiqomah. Orang yang istiqomah itu kan identiknya kadang-kadang dia kayak kesepian ya, sendiri, gak punya teman. Terutama ketika dia hidup di lingkungan yang lain pada seru-seruan, dia sendiri yang gak seru. Akhirnya kayak gak dilibatin. La tahzan kalau kita ngerasa sendiri. Kenapa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah, kami akan nemenin kamu. Siapa kami? Allah dan para malaikat. Cuman kita gak ngelihat doang. Tapi sebetulnya kita tuh punya geng. Kalau kita ngerasa gara-gara istiqomah jadi sendiri, la tahzan, jangan khawatir, jangan berkecil hati. La tahzan, jangan sedih. Kami temenin kamu di dunia, dan nanti kami temenin kamu di akhirat. Allah yang janjiin bakalan nemenin kita. Orang yang ngejauhin kita nggak ada pengen ngejauhin orang. Kalau kita yang pengen ngejauhin orang lain, itu beda babnya. Itu kesannya kita kayak eksklusif gitu, nggak boleh. Tapi kalau orang yang ngejauhin kita gara-gara nggak bisa diajak happy-happyan, seru-seruan kayak gitu, la tahzan, jangan sedih. Nahnu awliya'ukum, kami akan. Pengen nggak begitu berdoa langsung Allah menunjukkan keajaiban? Kita pengen aja nggak berani ya, karena kita nggak percaya bisa. Kita mau mengatakan pengen, itu aja kita nggak berani karena menganggap itu nggak realistis. Masa sih bisa? Bisa kalau kita yakin kepada Allah. Kalau kita nggak yakin, kalau kita bilang nggak bisa, kalau kita ragu bahwa Allah bisa menunjukkan ajaib kepada kita dalam hitungan detik, terus kemana kalimat kun fayakun? Masalahnya kita nggak yakin untuk bilang pengen, begitu doa langsung Allah kabulkan. Itu aja kita ragu. Kenapa? Kita nggak percaya itu bisa terjadi dalam hitungan simsalabin abracadabra. Kita nggak percaya itu bisa terjadi dalam satu kalimat kun. Makanya tidak ada kun dalam hidup kita. Gimana caranya? Belajar yakin kepada Allah. Perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Gak ketemu Jibril 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan apa maunya Allah sama saya, kayaknya Allah gak ridho nih saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Makin romantis doa sama Allah, Allah tuh makin seneng.
Dan Allah tuh senang banget sama orang yang rajin berdoa. Kalau ada yang bilang jangan banyak-banyak doa, malu sama Allah, nggak enak gitu, itu salah. Manusia kalau kita banyak minta dia nggak suka, tapi Allah justru dia nggak suka kalau kita nggak minta. Sehingga doa itu dalam Islam dianggap sebagai ibadah. Orang yang paling Allah cinta itu justru yang banyak minta, dikit-dikit ya Allah, dikit-dikit ya Allah, gitu tuh Allah suka banget. Orang yang nggak pernah doa itu adalah orang yang sombong, ngerasa dia bisa hidup sendiri tanpa Allah. Orang justru makin banyak doa menunjukkan penghambaan dirinya bagus kepada Allah. Dia ngerasa la haula wala quwata, saya tuh nggak punya daya dan upaya sama sekali, illa billah. Makanya minta kepada Allah. Sal tu'tah, minta pasti dikasih sama Allah. Teman-teman sekalian, bisa jadi orang yang paling mulia di antara kita di mata Allah adalah orang yang paling banyak diuji dalam hidupnya. Diuji dengan ditinggalkan oleh orang-orang kesayangannya, kehilangan pekerjaannya, dimusibahi dengan sakitnya, dirugikan dalam jual belinya. Maka jangan bersedih. Ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, berarti Allah sedang ngasih kita kesempatan untuk ngerasain pahit getirnya kehidupan kekasih-kekasih Allah. Pahit getir kehidupan Asiyah istri Fir'aun. Pahit getir kehidupan Ayub alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan masih banyak lagi kekasih-kekasih Allah lainnya. Jangan bersedih, karena itu berarti Allah lagi perhatian sama kita. Allah lagi perhatian sama kita.